Oke. Yai, izin bertanya ya. Ada yang bilang thariqah tuh bertentangan dengan karir karena mungkin sependek pengetahuan saya ada yang bilang amalannya banyak sekali, zikirnya banyak, harus kajian ini, kajian itu. Sementara kan kita juga mau berkarir, kerja gitu. Ya itu waktu habis dengan seperti itu bagaimana menurut Yai? Ya. Baik, ketika mensikapi thariqah sebagai konsep, sebagai teori, akan munculnya seperti itu. Kayak sudah ketakutan dulu. Takut bagaimana nanti gak bisa kerja, nanti aktivitas habis. Sebenarnya tujuan thariqah itu bukan seperti itu. Thariqah tujuan mengarahkan supaya seseorang memiliki kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih intens, lebih dalam, dan lebih universal. Orang berthariqah sehingga menggapai sebutan-sebutan orang-orang yang bertasawuf, bersih hatinya. Dia itu nanti pada akhirnya akan terbangun memiliki kesadaran bahwa semua aktivitas ini di situ adalah hadir sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kualitas-kualitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di sini ketika berthariqah menjadikan sarana dalam untuk mendekatkan diri kepada Allah, pasti isinya bagaimana? Menjalankan aktivitas ibadah atau penghambaan kepada Allah dengan penuh hati-hati. Hati-hatinya di mana? Menjaga kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia perbuat, dia lakukan adalah penjelmaan daripada af'al, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bangun kesadaran itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kan gitu. Allah yang telah menciptakan kalian wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kalian perbuat. Jadi perbuatan makhluk, bahkan makhluk itu adalah ciptaan Allah. Artinya apa mana ciptaan? Nah, di sini orang berthariqah pendekatannya bukan memahami ciptaan itu seperti kita membuat sesuatu kemudian ada keterpisahan antara sesuatu dengan dirinya. Nah, orang berthariqah makanya dalam tasawuf itu pendekatan yang dipakai pendekatan tajalli. Manifestasi, penjelmaan. Semua ciptaan Allah adalah manifestasinya Allah. Termanifestasi dari sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai perbuatan pun demikian. Makanya ketika orang memiliki kesadaran demikian ketika bekerja, punya karir, ya kan? Sadar bahwa kekuatan-kekuatan perbuatannya, karirnya ini merupakan penjelmaan daripada kualitas atau nama dan apa sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Maka di situ letak kehati-hatinya menjaga yang sempurna. Bagaimana sempurnanya? Ikutin, ada standar syariat, karena syariat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang terjemah dalam ranah-ranah kehidupan sosial masyarakat di dunia ini, di bumi ini, kebaikan-kebaikan Allah. Sehingga itulah diartikan itulah penjelmaan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang berthariqah ketika memiliki kesadaran seperti ini, nggak berhenti hanya pada konsep, pada teori. Justru bagaimana menyadari realitas yang terjadi dalam dirinya. Dirinya seorang memiliki profesi, memiliki karir dan sebagainya, itu adalah manifestasi penjelmaan daripada sifat dan kualitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di sini butuh namanya intensitas di dalam perenungannya, gitu. Makanya orang berthariqah tuh di samping amaliyah perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah amal itu, lakukan perenungan tafakurnya. Ya. Apa yang terjadi dalam dirinya, bahwa di situ adalah Allah hadir, Allah berperan. Sebab kalau nggak begitu, bagaimana akan terbangun sifat humble, tawadu. Nah, karena ada keterpisahan yang demikian. Tapi ketika hadir bahwa dirinya sebagai hamba itu adalah sebagai penjelmaan atau manifestasi nama-nama dan sifat Allah, akan sadar Allah itu maha sempurna. Sedikit itu tidak akan bisa terkurangi kesempurnaannya Allah. Makanya ketika seorang hamba berusaha memaksimalkan kesadaran tersebut, akan sadar bahwa perbuatan harus hati-hati. Yang dilakukan adalah bagaimana
kita menjelmakan perbuatan-perbuatan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti apa? Kita sadar bahwa ini adalah af'al Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, dan nama-nama Allah hadir dalam setiap aktivitas kita. Makanya orang bertoreko justru lebih kreatif. Para sufi itu lebih kreatif. Ya, lebih kreatif. Jadi dia akan sadar bahwa skill yang dia miliki itu bukan sesuatu yang terpisah daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan. Ketika dalam syariat kita, dalam ajaran agama kita ada istilah perintah wajib zakat. Ada zakat harta. Zakat mal, ya kan? Kata mal itu malun kan harta. Mal itu kaitannya dengan skill, kecenderungan. Dalam bahasa Arab, malayamilu mailun. Kecenderungan. Makanya orang punya profesi, orang punya skill, itu kaitannya kecenderungan seseorang itu. Nah, hasilnya, buah daripada skill itu apa wujudnya? Punya duit, punya rumah, punya pesawat, punya kendaraan. Kategorikan harta kan? Nah, mal. Makanya nggak jauh dari situ. Makanya orang yang memiliki kesadaran demikian, sehingga kenapa kita sadar wajib zakat itu? Punya kesadaran wajib zakat harta. Ya. Karena itu bagian dari sadar bahwa apa yang dia miliki, skill apapun, ini adalah kualitas sifat-sifat Allah yang mengalir pada dirinya terjelma. Sehingga kita mendermakan hartanya di jalan Allah. Itu bagaikan Allah yang menjalankan, Allah yang melestarikan. Makanya ada syariat wajib zakat. Perintah zakat sebagai timbangan syariat umumnya. Nah, kesadarannya begitu. Jadi nggak cukup kita hanya dengan konsep saja. Makanya orang ketika bersedekah, berzakat, dihadirkan dengan hati yang seperti itu. Nggak akan muncul egonya. Tidak pernah punya harta ketika berharta, tapi harta ini milik Allah. Tidak pernah mendermakan harta ketika berderma, tapi Allah yang mendermakan. Buktinya apa Allah? Karena ada syariat Allah berupa syariat zakat. Itu. Berbeda dengan egois yang jauh terpisah dari Allah. Memberi merasa hanya dari hasilnya dirinya, tidak memerankan Allah. Sehingga semuanya sendiri, ditaati sendiri. Tapi orang yang benar-benar menjaga kehadiran bersama Allah, syariat juga diperhatikan. Oh, ada caranya. Ya, ada caranya untuk mengeluarkan harta itu, mengeluarkan zakat itu. Apa aturannya? Syariat Allah. Dalam hal ini ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada dalam syariat namanya ajaran zakat. Nah, itu yang wajib. Yang sunnah, ya, sedekah yang lainnya lebih banyak lagi. Semuanya kalau didasarkan dengan kehadiran hati yang disandarkan kepada Allah, udah asik. Ya, jadi bertorekoh itu sebenarnya menjadikan asik. Kreativitasnya lebih banyak. Karena orang yang bertorekoh, bertasawuf, pada dasarnya dia akan berusaha bagaimana mendekati nama-nama Allah. Mendekati, dalam arti mendekati, memiliki, menggapai kesadaran pada nama-nama Allah dan kualitas atau sifat-sifat Allah. Sehingga dalam perbuatan sandarkan ke sana. Enggak pada diri sebagai manusia, tapi diri yang hadir di situ, kualitas-kualitas Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya enggak ada pertentangan antara karir dengan torekoh sebenarnya. Ketika terbangun kesadaran rohaninya demikian. Makanya ketika dibenturkan hanya sebatas konsep, ya udah. Belum dengan arti membenturkan masih konsep sebagai konsep yang terpisah dari diri, gitu kan? Ya, akan ketakutan. Tapi kalau didasari bahwa ini adalah realitas. Ya. Realitas itu senantiasa mengalir. Apa realitas? Hakikat itu realitas. Hakikat itu realitas, mengalir. Mengalir dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Allah nggak pernah terhenti, senantiasa mengalir. Realitas Allah tidak terbatas. Nah ini. Realitas yang tidak terbatas akan senantiasa mengalir, dan mengalir, tidak akan bisa terbendung. Siapapun nggak ada yang mau membendungnya. Itu realitas. Makanya ketika seseorang memiliki kesadaran demikian, ketika punya karir, itu realitas bukan? Dari mana mengalir? Dari nama dan sifat Allah. Siapa yang akan membendung? Makanya berusaha seorang hamba menyadari ini realitas sifat dan nama Allah hadir, sehingga dalam aktivitasnya dia terbangun kesadaran bersama Allah. Nah itu bertorekoh, bertasawuf itu demikian.
Jadi nggak neko-neko kan? Ada menyadari realitas yang terjadi aja, yang mengalir. Nah kita kan mengalir. Itu para sufi peristiwa seperti itu. Ya. Bukan wilayah perdebatan masalah itu Qadariyah atau Jabariyah, bukan gitu kan. Manifest. Tajalli.